pada fase cardiac arrest yang memberikan gambaran jantung dengan irama shockable. Jadi berdasarkan hasil pemantauan sehingga menjadi satu teori bahwa respon dan awal kejadian sebelum cardiac arrest biasanya yang muncul adalah gambaran-gambaran ventricle fibrilasi dan ventricle tachycardia. Jadi ada perubahan kelistrikan jantung dalam tubuh pasien itu. Nah, jadi di sana sumber listrik dalam jantung itu jadi kacau. Yang harusnya stimulus listrik jantung itu secara normal datangnya dari jantung. Nah, di gambaran terdeteksi ternyata bukan dari SA yang impulsor utamanya, ya, tetapi dari ventricle. Sedangkan kemampuan ventricle itu menjadi satu kondisi yang membahayakan pasien karena ventricle seharusnya tidak memberikan stimulus yang berlebih. Karena ketika jantung memberikan dari ventricle memberikan stimulus yang tinggi, tadi takikardia apalagi sampai fibrilasi, takikardia itu di atas 100, fibrilasi itu di atas 250. Itu jantung hanya bergetar gini. Padahal jantung fungsinya pompa, kemudian relaksasi, pompa, relaksasi, kan gitu. Untuk mengisi jantung relaksasi, untuk mengeluarkan darah itu dipompa. Itu kan fungsinya gitu. Tetapi kalau ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia, pasien itu hanya begini bergetar aja si jantung. Mana ada pasien bisa memompakan darahnya ke seluruh tubuh. Sehingga untuk mengembalikan impuls, mengembalikan sumber listrik pada sumber seharusnya ke S anode, maka diberikan kejut listrik. Balik deh gitu kayaknya. Jadi sanes dirukiah kemudian kembalikan lagi ke stimulus yang seharusnya. Kalau secara ini alatnya ada besar, itu namanya defibrilator yang portable, ya, itu yang besar, itu ada 2 pedal di sana, dan analisisnya oleh petugas, oleh dokter dan oleh perawat. Nah, kalau AED ini alat yang bisa digunakan di luar rumah sakit, ya, di luar rumah sakit, seperti di bandara, di terminal, gitu ya, di tempat keramaian, di mall, itu pasti ada AED, karena sudah standar yang harus dipenuhi, gitu ya, oleh tempat kerumunan banyak orang. Di industri itu harus dipenuhi. Nah, kalau ini bisa digunakan oleh orang awam karena dia yang memberikan instruksi, ya, memberikan instruksi. Analisisnya apakah ini EKG-nya shockable atau non shockable, dia sendiri, ya, bukan kita, tapi dia akan mendeteksi dengan elektroda yang dipasang. Nah, nanti ada elektroda yang dipasang pada pada pasiennya. Jadi kalau alatnya beda-beda ya, alatnya beda-beda, ada yang seperti ini, itu ya, kemudian ada yang ditempelnya enggak seperti ini, gitu. Beda-beda kalau alatnya ya. Nah, untuk ini bisa, ini kenapa nggak ada gambar ini ceweknya ya? Ini alatnya nanti kalau orang dewasa ini disimpan, ini sesuai ada gambarnya, disimpan di APEK, satu disimpan di hanya simpan di sini ya. Kalau orang dewasa satu di sini, satu di APEK, ini satunya di bahu sebelah kanan. Ya. Kalau pada anak-anak ini ditempelnya di dada dan di belakang. Ya,
Anak-anak gitu ya, ditempelnya di dada dan di belakang di sini, di bagian badan belakang. Itu kalau anak. Kalau orang dewasa diapek dan di kelapi kanan, ya, di bawah kelapi kanan. Oh benar. Gitu ya. Nanti ini adalah kombinasi dari CPR dan defib. Ya. Dengan defib ini penelitian membuktikan pemberian CPR dan defib itu memberikan lebih efektif, gitu ya. Hasil CPR-nya itu lebih efektif dibandingkan tanpa defib. Nanti kita tinggal pijit setelah dipasang. Remove clothing from the patient's chest. Ya, dia akan menggait seperti itu. Open packet and apply pads onto patient's bare skin. Open, kemudian ditempelkan. Apply pads as shown in the pictures. Oke, kalau udah dilepas dirikan. Open packet and apply pads Dia onto tidak akan patient's bare maju-maju ya, skin. karena ininya nggak jalan, jadi Apply dia nggak pads as mendetek shown ini in the pictures. sudah disimpan atau belum, gitu ya, udah di-apply atau belum. Open packet and apply pads onto patient's bare skin. Dia akan ngomong gitu, ketika dia mendeteksi ada mungkin ventricle fibrilasi atau ventricle tachycardia, dia akan bilang everyone clear, gitu ya. Jadi atau do not touch patient. Nah, jadi kita tidak boleh memegang pasien. Area clear, kita harus lepas nih pasiennya. Nah, setelah itu dia akan memberikan give shock. Nah, dia akan bunyi di sini. Boing, gitu. Dia terus akan mendeteksi lagi apakah nandinya ada, kemudian gambaran EKG-nya berubah. Kalau tidak berubah, dia akan continuous CPR. Nah, kita CPR lagi lanjutkan dan dia akan menghitung sendiri. Kita nggak usah menghitung tek terus, gitu ya. Setelah 30, 2 ventilasi, terus sampai 2 menit tuh dia akan memberikan kesempatan kita untuk melakukan sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus dia akan mendeteksi lagi. Kalau tidak mendeteksi yang shockable, dia akan continue CPR. Nanti kalau dia mendeteksi, dia akan bilang stop CPR. Nah, kita stop, gitu ya. Kemudian dia do not touch pasien. Nah, kalau kita itu area clear, dia akan lagi shock lagi. Ini akan bunyi dot, ya ini. Remove clothing from the patient's chest. Ini akan nyala sendiri nih. Open Pasiennya, ya. packet and apply pad. Jadi intinya kita kalau sudah ada AED, kita mix antara CPR dan defib, gitu ya. Ini orang awam sudah bisa menggunakan ini, tapi awam terlatih. Oke, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang kita. Berarti sebelum tadi melakukan RJP itu dibuka dulu bajunya ya? Atau Iya. Sebenarnya RJP nggak harus membuka baju. Ya, RJP itu tidak harus membuka baju. Beda ketika kita melakukan exposure pada pasien yang ini mah nggak punya baju aja. takutnya salah posisi aja. Takutnya ada kan ada beberapa yang nggak boleh di BHD gitu ya, kita bisa ada letak di sini atau aplikasinya gitu. Oke. Satu, saya tanya, kalau ada fraktur di sini, boleh nggak di RJP? Boleh. Jadi dibiarkan pasiennya mau. Kalau nggak ada nadi, tapi ada fraktur, itu di RJP. Fraktur di sinus jantung, upami itu di RJP tetap mau? Terus si frakturnya HD? Jadi naon ditulungan? Fraktur atau jantung? Jadi lamun aya fraktur di RJP teu? Enggak. Saya tanya logikanya pasien nadinya negatif, henti jantung. Tapi aya fraktur.